Assalamualaikum dan selamat datang kembali di channel ini bareng saya Sul. Dan video kali ini saya akan membahas keluh kesah sebulan bareng Xperia 5. Jadi ini adalah Xperia 5 yang setelah saya gunakan selama 1 bulan sebagai secondary daily driver saya bersama dengan Samsung S20. Jadi ini tuh HP kedua saya, teman-teman. Nah, di sini saya akan berbicara banyak ya soal Xperia 5 ini atau Xperia 5. Dan tak lupa Xperia One ini juga masih saya gunakan sampai sekarang. Yang harganya itu sekarang masih stabil ya di 2,7 sampai 2,8 juta tergantung kondisinya tentunya. Langsung aja kita ke pembahasan Xperia 5 ini. Nah, buat teman-teman yang baru nongkrong di sini bisa dibantu dengan subscribe channel ini biar saya lebih semangat dong membuat konten HP bekas seperti ini. Oke, langsung ya. Secara desain sih saya rasa Xperia 5 ini tuh masih dibilang premium ya. Cuma kalau berbicara dengan build quality atau dengan kepadatannya dibandingkan dengan Xperia One, ya soal premium dan kepadatannya masih lebih baik Xperia One. Ini tuh memang terasa berat, terasa solid, terasa nggak ada yang apa ya. Ya ini tuh terasa premiumnya lebih ngangkat dibandingkan Xperia 5. Nah, yang kedua adalah soal tombol-tombolnya di sini. Kalau tombol-tombol dari Xperia 5 itu lebih naik, lebih menonjol ya, lebih bisa dilihat di sini dia itu lebih menonjol dan kalau dipencet itu lebih clicky. Kalau soal tombol pertombolan sih saya rasa memang Xperia ini sama-sama bagus ya. Oke, lanjut lagi ke pembahasan soal bentuk dan desain dari Xperia 5 ini. Oke, secara desain sih saya rasa memang terasa banget ya perbedaannya kalau digunakan sehari-hari. Dan menurut saya ini salah satu HP yang cukup nyaman digunakan kemana aja. Misalnya mau dimasukkan ke dalam saku celana atau masukkan ke saku kemeja, ini masih sangat oke karena memang bentuknya yang memanjang cuma nggak terlalu besar ya. Nggak terlalu besar bandingkan dengan Google Pixel 3 saya. Di sini saya punya Google Pixel 3. Kalau dibandingkan ini Pixel 3 ini compact banget ya. Enak banget lah untuk desain Xperia Google Pixel 3 ini. Nah, secara lebar ini tuh sama lebarnya dengan Xperia 5 dan Google Pixel 3. Secara panjang, nah ini memang kelihatan banget ya. Jauh ya, lebih panjang dan layarnya juga lebih mantap si Xperia 5. Nah, soal desain ini saya nggak ada komplain sama sekali, masih aman dan masih enak banget dipakai. Selain itu film menggenggam dan posisi kameranya juga oke lah, tidak ada kendala sama sekali. Dan untuk bagian speakernya di sini bawah masih oke dan fingerprintnya oh iya, sedikit masalah sih sedikit untuk fingerprintnya ini teman-teman. Kalau misalnya sedikit kena air aja atau tangan basah aja dia tuh udah susah untuk kepake, jadi harus dilap. Dan bentuk fingerprintnya itu kayak lebih apa ya, kalau dibandingkan dengan Xperia One ini fingerprintnya sedikit lebih besar, cuma kurang apa ya kalau saya rasa. Seperti yang tadi bilang, kurang padat aja. Nah, jadi kalau misalnya tangan kalian basah sedikit aja, Xperia 5 ini udah susah untuk dipakai fingerprintnya, berkeringat dan segala macam, oke lah ya. Lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, itu pemanggilan saya sebagai secondary driver, yaitu penggunaannya di luar ruangan atau di outdoor. Layarnya ini nggak ada kendala sama sekali, masih sangat worth it untuk dipakai misalnya teman-teman untuk ojek online ataupun misalnya bekerja sebagai ada hal yang dikerjakan di luar ruangan di kondisi terik cahaya, itu tidak ada kendala sama sekali, masih sangat mantap. Untuk konsumsi multimedia itu memang nggak sepadat gambar yang dihasilkan dengan Xperia One, cuma ini tuh nggak jelek, bagus ya. Gambar yang dihasilkan dengan Xperia 5 itu bagus dan suaranya juga tergolong enak gitu kan, tergolong enak. Cuma di sini saya pikir kalau misalnya Dolby Atmos-nya nggak nyala sama nyala tuh hampir sama aja. Kita lihat dulu ya. Oke.
Jadi soal suara dari SPRF ini oke lah ya teman-teman. Kalau misalnya mau mengkonsumsi Netflix, YouTube, nggak ada masalah sama sekali. Oke, lanjut ya ke layar. Masih sangat oke dan masih sangat bagus. Dan kita ke soal selanjutnya itu adalah kameranya. Kalau untuk kameranya di sini, kalau saya lihat ya di sini tuh hampir sama aja untuk menunya, cuma ada sedikit yang hilang di sini. Kalau misalnya teman-teman masuk di mode sini, kita masuk ke gerak lambat, dimana gerak lambatnya itu menurun ya. Kalau bisa lihat, kita lihat ukuran HD, dia cuma bisa di HD, jadi 960 fps nya itu hilang ya, yang dimana kalau dibuka di Xperia One, kita lihat di Xperia One di sini ada tuh ya gerak lambat. Sini kita bisa ubah di Full HD untuk ukuran videonya, dan gerakan super lambatnya itu bisa diubah ya. Ini salah satu kelebihan Xperia One ya, flagship as always flagship ya. Dia bisa sampai paling atas gerakan super lambat di 660 fps. Di sini tuh nggak ada, cuma bisa HD doang. Untuk kualitasnya sih saya rasa mirip-mirip aja ya. Untuk hasilnya bisa saya lihat di beberapa foto di sini. Dan untuk harganya di 2 juta ini tuh bisa dibilang itu salah satu HP dengan kualitas kamera yang bagus. Oke, selanjutnya ke penggunaan baterai ya. Untuk baterainya memang resolusinya turun sih di Full HD, dan layarnya juga mengecil, otomatis dia lebih lebih awet baterai seharusnya. Cuma teman-teman harus ingat juga ya, kalau misalnya HP ini tuh HP bekas, dimana BH atau performa baterainya juga harus diperhitungkan, karena tidak seperti pada saat pertama beli ya. Bisa jadi baterai atau unit baterai yang kalian punya itu udah drop, jadi hasilnya pun SOT-nya juga kurang bagus. Nah, untuk Xperia 5 yang saya pakai ini mungkin bertahan sekitar 5-6 jam dalam penggunaan normal. Kalau misalnya penggunaan WiFi itu lebih jos lagi, lebih tahan lagi. Tapi di sini teman-teman perlu catat ya, di sini saya nggak menggunakan untuk bermain game. Saya rasa kalau untuk bermain game hampir sama aja sih. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen, saya akan coba tes game untuk Xperia 5 ini. Oke. Lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya soal apa ya? Kayaknya udah nggak terlalu banyak. Soal ngecas juga nggak terlalu lama ya. Sama aja. Dan bisa dibilang ini nggak terlalu lama sih, 1 jam lebih udah penuh seharusnya. Soal sinyal di sini teman-teman bisa lihat ya. Sinyalnya masih aman, masih ada sampai sekarang, tidak ada blokir. Ya mudah-mudahan nggak keblokir ya. Untuk garansi emailnya dari tokonya masih ada sih, cuma ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang lagi cari HP bekas untuk pakai di tahun 2022, Xperia 5 ini bisa teman-teman pikirkan ya. Selain dari harganya sekarang yang udah cukup terjangkau di 2.700.000 ke atas, itu susah untuk dapatkan HP yang secara secara nama itu udah top banget. Apalagi ya kalau teman-teman udah lama pakai Sony pasti tahu ya Sony itu kayak mana bagusnya. Oke. Dan untuk penyakit-penyakit lainnya yang ada di Xperia One seperti susah berbagi gambar itu masih terjadi ya di sini ya. Saya nggak tahu ya ini kenapa sih seperti ini, yang dokumen versi itu nggak bisa berbagi. Oke, sekian dulu video kali ini. Misalnya masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Dan mau mending HP aja yang lebih bagus, silahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena channel ini membahas HP bekas yang dipakai secara terus menerus. Jadi biasanya kalau ada penyakitnya langsung di-update. Jadi teman-teman nggak kecewa-kecewa amat lah sebelum membeli sebuah handphone. So di sini, dan sampai ketemu di video selanjutnya.